Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rania Rahma, NIM D1W018182 dari kelas F Agribisnis, akan menyampaikan materi dari mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Yang akan saya jelaskan yaitu konsep ekonomi dan koperasi, sejarah koperasi, efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis, manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis, organisasi koperasi dan sistem pasar, kemitraan usaha dalam agribisnis, alat kelengkapan koperasi, organisasi koperasi, koperasi dalam ekonomi mikro, kelembagaan agribisnis lainnya, pasar oligopoli, teori biaya transaksi, dan yang terakhir laporan keuangan koperasi. Yang pertama yaitu konsep ekonomi dan koperasi. Munker dari University of Marburg, Jerman Barat, membedakan konsep koperasi menjadi dua jenis, yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berpaham sosialis. Sedangkan konsep yang berkembang di negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut. Selanjutnya yaitu koperasi barat. Koperasi barat merupakan konsep yang menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan maupun kelompok. Kepentingan bersama untuk suatu kelompok keluarga maupun kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau menjadi anggota koperasi. Selanjutnya yaitu koperasi sosialis. Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Selanjutnya yaitu konsep koperasi negara berkembang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Munker berpendapat hanya membedakan koperasi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan konsep barat dan konsep sosialis. Sementara itu, di dunia ketiga, walaupun masih mengacu kepada dua konsep tersebut, namun koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Campur tangan ini memang dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumber daya manusia dan modalnya yang terbatas dibiarkan dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga pengembangan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia dengan menggunakan top-down approach pada awal pembangunannya dapat diterima, sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan top-down harus diubah secara bertahap menjadi bottom-up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki atau sense of belonging terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh, sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal tersebut dapat dikembangkan, maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, sejarah koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia itu dimulai pada awalnya pada abad ke-20
Pada umumnya, sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan, mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerk. Dan pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Nah, Dr. Sutomo ini sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan-peraturan seperti Fair Ordaining of the Cooperative Fraternity. Dan pada tahun 1927, Regeling in Landscape Cooperative. Selanjutnya, pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Dan pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk menyebarkan koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, negara Jepang menduduki Indonesia, lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942, negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu, Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Nah, setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, koperasi di Indonesia melakukan kongres pertamanya yang dilaksanakan di Tasikmalaya, sehingga menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama yaitu mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Yang kedua, menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. Dan yang ketiga, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Setelah itu, pada tanggal 12 Juli 1953, Koperasi Indonesia melaksanakan kongres kedua yang dilaksanakan di Bandung dengan beberapa hasil keputusan, yaitu yang pertama, membentuk Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin sebagai pengganti dari SOKRI. Yang kedua, menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu sesegera mungkin akan dibuat undang-undang koperasi yang baru. Selanjutnya, yaitu prinsip koperasi di Indonesia. Prinsip koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962, yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkooperasian, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya, efisiensi koperasi. Efisiensi sendiri yang artinya suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dilaksanakan. Jadi, efisiensi koperasi merupakan teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan suatu hasil yang paling maksimal. Selanjutnya yaitu model maksimisasi keuntungan. Keberlangsungan suatu usaha akan tergantung dari prinsip efisiensi. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand. Nah, sementara dalam monopoli, monopolistik, oligopoli ditentukan pada saat MR sama dengan MC, yang artinya ini akan menyebabkan tingkat efisiensi atau maksimasi tanpa kendala. Koperasi menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala atau keputusan anggota RAT. Selanjutnya, pada teori ekonomi mikro dikenal konsepsi ekonomi pasar yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan pasar akan tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan prinsip-prinsip efisiensi atau pencapaian keuntungan maksimum. Bagi koperasi akan lebih tepat jika menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, karena koperasi merupakan organisasi yang mengakui adanya kendala-kendala efisiensi. Prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan atas pencapaian keuntungan maksimum adalah tetap sesuai dalam koperasi, atau dengan kata lain, pisau analisis ekonomi yang dianggap kapitalistik tersebut masih dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam koperasi. Tetapi, dengan catatan, unsur kendala harus dimasukkan ke dalamnya. Selanjutnya, jenis-jenis efisiensi koperasi menurut Toby Muis pada tahun 1962 menunjuk 5 lingkup efisiensi koperasi. Yang pertama, efisiensi intermasyarakat. Yang kedua, efisiensi alokatif. Yang ketiga, efisiensi ekstern. Yang keempat, efisiensi dinamis. Dan yang kelima, efisiensi sosial. Selanjutnya yaitu manajemen kelembagaan agribisnis. Fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry pada tahun 1964 yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir, pengawasan atau controlling. Planning yaitu dalam planningnya, pengelolaan perlu perencanaan yang cermat untuk mencapai target yang ditentukan. Pembuatan program-program kegiatan serta sarana yang diperlukan termasuk keterkaitan dengan pihak ketiga. Dalam koperasi diperlukan perencanaan yang dikaitkan dengan kedudukan para anggotanya. Misal, bagi-bagi jenis-jenis koperasi pemasok dan koperasi penyalur. Contohnya, wewenang untuk ikut menentukan harga yang akan ditetapkan badan koperasi tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan alternatif harga patokan koperasi. Selanjutnya yaitu organizing. Organizing ini lebih memfokuskan pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wadah atau perangkat organisasi.
Selanjutnya yaitu untuk membentuk suatu sistem kerja terpadu atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas atau pekerjaan yang diperlukan. Dan yang ketiga, memperhatikan rentang kendali atau span of control. Dan yang terakhir, terjaminnya sinkronisasi dari tiap bagian atau kelompok lapisan kerja guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu actuating. Actuating ini merupakan gagasan atau konsep meski telah tersedia wadah yang berupa organisasi dengan uraian tugas dan hierarkinya, belum berjalan aktif tanpa adanya instruksi atau pedoman mengenai pelaksanaan dari tugas dalam organisasi tersebut. Actuating means move to action, menurut George Terry. Agar organisasi dapat berjalan, maka diperlukan pedoman, instruksi, dan ketetapan yang harus ditaati oleh pimpinan sampai dengan bawahan. Dalam koperasi, rapat anggota merupakan lapisan teratas dalam mengeluarkan kebijakan koperasi yang harus dilaksanakan oleh pengurus. Yang terakhir, yaitu controlling. Controlling memfokuskan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh pengurus koperasi. Badan yang melakukan pengawasan koperasi adalah pengawas. Selain controlling dilakukan oleh pengawas, pengurus juga wajib menciptakan sistem pengendali yang biasa disebut will-in control. Sistem will-in control intinya mengadakan pemisahan tiga fungsi, yaitu fungsi otoritas atas suatu aset, fungsi penyimpanan aset, dan fungsi administrasi aset. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi. Di beberapa negara, bentuk-bentuk usaha dikelompokkan kedua sektor, yaitu sektor swasta dan sektor pemerintah. Namun, di Indonesia sendiri, bentuk-bentuk tersebut dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu pemerintah seperti BUMN, swasta, perusahaan-perusahaan, dan yang ketiga yaitu koperasi. Perusahaan-perusahaan yang ada di tangan pemerintah atau BUMN juga ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama perusahaan jawatan atau kerjaan atau Department Agency merupakan perusahaan negara yang modalnya setiap tahun ditetapkan dalam APBN Departemen yang bersangkutan. Ciri-ciri pekerjaan itu seperti pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat seperti public service, sebagai bagian dari departemen atau dirjen atau direktorat atau pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala, memperoleh fasilitas oleh negara, pegawainya pegawai negeri. Pengawasannya dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian dari suatu departemen atau pemerintah daerah. Selanjutnya, perusahaan umum atau perum atau public corporation. Perum adalah perusahaan negara yang modal seluruhnya milik negara, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya, perum pusada bakti, perum penggadaian, perum pelayaran, dan sebagainya. Ciri-ciri perum antara lain melayani kepentingan umum, umumnya bergerak di bidang jasa vital atau public utility, dibenarkan memupuk keuntungan, berstatus badan hukum, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Dipimpin oleh seorang direksi, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu perusahaan perseroan atau persero atau public state company. Persero atau perusahaan negara yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah seluruh atau sebagian besar yang bergerak di bidang produksi dengan tujuan mencari laba. Contohnya, PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri.
Ciri-ciri Persero antara lain memupuk keuntungan atau profitability sebagai badan hukum perdata yang dibentuk sebagai PT, hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata, modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau dimungkinkan join dengan swasta nasional atau asing, tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara, dipimpin oleh seorang direksi, status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta, dan peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Organisasi koperasi dalam sistem pasar itu pada dasarnya terdapat 3 pelaku yang saling berhubungan, yaitu dari produsen ke pedagang, pedagang menyampaikan konsumen. Permintaan dari konsumen sampai ke produsen, dan produsen menyampaikan barangnya ke pedagang, dan pedagang sebagai fasilitas dari konsumennya. Selanjutnya, organisasi dalam sistem pasar. Koperasi mempunyai 2 pasar, yaitu internal market dan external market. Internal market sendiri di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggota. Sedangkan external market adalah pasar yang ditunjukkan di luar anggota atau untuk umum. Koperasi bertindak sebagai pemasok atau disebut supply cooperative dan marginal cost, sama dengan revenue. Koperasi akan memilih menentukan harga berdasarkan at cost tanpa harga kekurangan. Koperasi lebih mempunyai kesempatan besar dalam hal penentuan harga daripada pasar, karena tidak berpegang pada posisi keuntungan maksimal. Kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan yang dimiliki koperasi yakni dengan memanfaatkan keunggulan koperasi dalam economies of scale, bargaining position, kemampuan dalam menghadapi uncertainty, pemanfaatan interlinkage, market, and transaction cost. Sedangkan kelemahan dari koperasi yakni dari prinsip koperasi. Prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela akan melemahkan struktur permodalan dalam jangka panjang. Prinsip control secara demokratis menyebabkan anggota yang memiliki modal besar akan keluar pada perusahaan lain, di mana pemilik modal terbesar akan memiliki kontrol terbesar pula. Selanjutnya, prinsip pembagian jasa atau SHU yang berdasarkan jasa anggota akan mengurangi pemilik modal memasuki koperasi. Dan yang terakhir yaitu prinsip bunga yang terbatas atas modal akan mengurangi kegiatan anggota untuk menabung pada koperasi. Jadi di sini prinsip ekonomilah yang menjadi kelemahan koperasi dalam sistem pasarnya. Selanjutnya yaitu kemitraan agribisnis. Kemitraan adalah kerjasama antara 2 orang atau perusahaan atau lebih dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh keuntungan. Ada beberapa model kemitraan agribisnis yang berkembang selama ini, antara lain berdasarkan jangka waktu. Kemudian ada kemitraan insidentil. Kemitraan insidentil adalah bentuk kemitraan yang didasari oleh kepentingan ekonomi bersama dalam jangka waktu yang pendek dan dihentikan bila mana kegiatan yang bersangkutan telah selesai. Kemitraan ini dijalin biasanya dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil usaha tani. Contohnya kemitraan antara petani sayuran dengan pasar swalayan. Selanjutnya yaitu kemitraan jangka menengah. Kemitraan jangka menengah atau bentuk kemitraan berdasarkan motif ekonomi bersama dalam jangka menengah atau musim produksi tertentu. Kemitraan seperti ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis seperti kontrak atau kesepakatan. Contohnya pemilikan perusahaan oleh petani atau koperasi tubuh inti rakyat atau TIR. Alat kelengkapan koperasi. Menurut
Profesor Ewell Teroy, manajemen dari koperasi melibatkan 4 unsur perangkat, yaitu anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Dan bila memungkinkan dapat mengangkat manajer koperasi yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi adalah anggota yang dipilih melalui RAT, sedangkan manajer koperasi adalah tenaga profesional non-anggota. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk di dalam pasar ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lainnya. Jenis pasar oligopoli secara umum terdapat 2 jenis, yaitu oligopoli murni atau pure oligopoli adalah pasar di mana yang barangnya diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen, air mineral, dan seng. Oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli adalah pasar dengan barang yang homogen, namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Kelebihan dari pasar oligopoli ini yaitu konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang dikonsumsinya. Persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama karena akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Namun, di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan pasar oligopoli yaitu perang harga antar produsen sering terjadi. Produsen mengelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Pemborosan sumber daya ekonomi. Ciri dari pasar oligopoli yaitu memiliki 2 produsen atau lebih. Pasar oligopoli dijalankan oleh 2 konsumen atau lebih, paling tidak kurang dari 10 produsen. Dengan sedikitnya produsen, maka dari itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna, sementara jumlah konsumen sangat banyak dan beragam. Selanjutnya yaitu produk yang dijual homogen. Dalam oligopoli, produk yang dijual bersifat homogen atau seragam. Selain itu, sifatnya juga saling menggantikan satu sama lain. Contohnya adalah produk rokok. Rokok memiliki variasi, sehingga jika satu produk tidak laku, maka bisa digantikan dengan variasi lainnya. Selanjutnya yaitu kebijakan produsen utama menjadi acuan. Pasar oligopoli menjadikan kebijakan produsen utama sebagai acuan oleh produsen lainnya, yaitu jadi produsen yang lain hanya perlu mengikuti kebijakan dari produsen utama. Misalnya untuk hal penarikan produk lama, perubahan fungsi, dan juga ketentuan penetapan harga produk. Harga barang hampir sama. Dalam pasar oligarki atau oligopoli, barang yang dijual memiliki harga yang hampir sama. Perbedaan harga antara masing-masing produk itu sangat tipis, sehingga nyaris terasa perbedaan harganya bagi para konsumen. Selisih harganya tidak terlalu besar karena jumlah produsen yang sedikit. Kemudian kebijakan harga produk ini ditetapkan oleh produsen utama. Dengan produsen utama menetapkan harga, produsen lainnya menyesuaikan juga. Apalagi jumlah produsen yang tidak banyak membuat persaingan menjadi ketat sehingga perbedaan harga tidak terlalu jauh. Selanjutnya, produsen baru sulit masuk. Bagi produsen baru akan sangat sulit untuk memasuki pasar oligopoli. Produsen utama sudah memainkan harga produk sehingga produsen yang baru saja masuk akan sangat kesulitan untuk bersaing dengan harga produsen yang sudah ada. Jika dipaksakan, produsen baru akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil.
Selanjutnya yaitu strategi pemasaran harus matang. Dalam oligopoli, strategi pemasaran harus matang. Dengan sedikitnya jumlah produsen dan ragam produk yang tidak terlalu banyak, maka persaingan menjadi lebih ketat. Promosi dan pemasaran harus gencar dilakukan karena dikhawatirkan konsumen akan berpindah ke produk yang lain. Selanjutnya yaitu tujuan dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki tujuan agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Tentunya, bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri. Produsen harus terus-menerus riset pasar dan membuat produk baru yang lebih baik dari sebelumnya agar konsumen bisa tetap menggunakan produk tersebut. Meskipun terlihat susah, dengan menjadi produsen dalam oligopoli bisa memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan merupakan strategi yang tepat. Selanjutnya yaitu teori biaya transaksi. Ekonomi biaya transaksi atau transaction cost economics merupakan salah satu alat analisis yang populer dalam ilmu ekonomi kelembagaan. Ekonomi biasanya transaksi ini digunakan untuk mengukur efisien atau tidaknya suatu desain kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, maka semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain. Namun, alat analisis terdapat hambatan dalam operasionalnya, yaitu secara teoritis masih belum terungkap secara tepat definisi dari biaya transaksi itu sendiri. Setiap kegiatan atau transaksi ekonomi selalu bersifat spesifik yang menyebabkan kesulitan untuk merumuskan variabel-variabelnya. Dan yang terakhir, bagaimana mengukurnya berupa isu yang strategis karena akan menuntun akurasi sebuah analisis kelembagaan, terutama untuk melihat efisiensinya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan koperasi. Menjalankan bisnis koperasi, ada baiknya Anda mengetahui apa saja laporan keuangan yang seharusnya ada di dalamnya. Selain untuk kelengkapan laporan, juga dapat memudahkan pengurus atau staf koperasi dalam melakukan rekapan. Bentuk dan format laporan keuangan koperasi ini telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian atau revisi pada tahun 1998 sebagai berikut. Laporan keuangan itu meliputi neraca, laporan pembayaran pinjaman dan bunga, laporan peminjaman, laporan simpanan, dan perhitungan sisa hasil usaha. Capek deh, Nay. Baiklah, selanjutnya organisasi koperasi. Organisasi sendiri artinya adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama dan terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai organisasi, koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu dari anggotanya. Jadi, tujuan koperasi sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan dari individu anggotanya dalam operasionalnya harus sinkron. Sebagai organisasi koperasi yang bergerak di bidang usaha guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi oleh koperasi. Yang pertama, adanya orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pengelola, pengurus, dan direksi. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah atau equity atau permodalan. Yang keempat, adanya kegiatan. Yang kelima, adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi.
Selanjutnya, struktur organisasi koperasi. Organisasi koperasi yang telah terbentuk memerlukan pelaksanaan manajemen koperasi, di antaranya mengenai bagan struktur organisasi yang relevan, perangkat dan fungsi organisasi koperasi. Bagan struktur organisasi koperasi menggambarkan susunan, isi, dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas. Landasan pembuatan struktur organisasi adalah yang pertama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian. Yang kedua yaitu Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Yang ketiga, Keputusan Rapat Anggota. Dan ini adalah contoh bagan struktur organisasi koperasi. Diawali dengan adanya rapat anggota, maka dipilihlah pengurus serta pengawas serta manajer. Dari susunan pengurus, pengawas, dan manajer nanti terbentuklah unit usaha, usaha unit, unit usaha, dan unit. Di bawahnya nanti akan diisi dengan anggota. Jadi, bagan struktur organisasi koperasi ini tidak bersifat baku dan masih bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, kecukupan, ciri khas organisasinya. Perangkat organisasi harus tercantum sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas, yang selanjutnya dapat dilengkapi dengan adanya pengelola atau manajer dan karyawan. Yang pertama yaitu rapat anggota. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang tercermin dalam rapat anggota seringkali secara teknis disebut RAT atau rapat anggota tahunan. Fungsi rapat anggota adalah yang pertama menetapkan anggaran dasar atau ART, administrasi rumah tangga, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya, menentukan pembagian sisa hasil usaha, dan yang terakhir yaitu menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi. Selanjutnya yaitu pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagaimana jelas tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT atau rapat anggota tahunan tadi. Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Fungsi dan peran pengurus itu yang pertama, pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang tertinggi. Yang kedua, fungsi sebagai penasihat. Yang ketiga, pengurus sebagai pengawas. Dan yang terakhir, pengurus sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi. Selanjutnya, pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan atau oleh tim manajemen dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengelola organisasi koperasi dan usahanya, membuat dan mengajukan rancangan program kerja serta rancangan RAPBK atau rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggota, buku pengurus dan pengawas, memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat, mendelegasikan tugas kepada manajer, meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota, meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota, mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan, pengawasan, dan pengurus. Dan yang terakhir, mencatat masuk dan keluarnya anggota. Selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi yang diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU Nomor 25 Tahun 1992, fungsi, tugas, dan wewenang pengawas antara lain melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan pengelola koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya, memberikan saran dan pendapat, serta usul kepada pengurus atau rapat anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi, memperoleh biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan rapat anggota, mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada rapat anggota tahunan. Selanjutnya yaitu manajer atau pengelola. Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Kewajiban manajer di antara lain yaitu melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan pengurus, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha, membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang dibawanya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas, mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya, menyusun program kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam rapat anggota. Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan dan akhir tahun, dan yang terakhir melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi. Fungsi utama manajer itu melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha, bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi, mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju. Manajer diperlukan bagi koperasi yaitu untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi. Selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan, pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseimbangan sepanjang tindakan yang berkesinambungan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu. Sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu atau ada batasan waktu kepengurusan. Dan yang terakhir, pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi karena biasanya pengurus memiliki tugas pokok, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalisasikan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya. Mungkin itu saja